وعثمان وعلي من بقية الصحابة والقرابة أجمعين ثم لرواه آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين إلى رواه الملائكة الله المقربين والكربيين ثم لرواه آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا والمفسرين والمحدثين والفقهاء المصنفين من مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا إلى المؤلف هذا الكتاب كتاب بداية المبتدئ وعمدة الأولاد جزاه تعالى مؤلفه وأسكنه بنعيم جنته آمين ونفعنا الله بعلومه وإخواننا وأخواتنا وأمامنا وأماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولأولادنا ولذرياتنا ولأصحابنا ولأحبابنا ولمن حق علينا ومن أحب إلينا وأسلمنا إليه ومن أوصانا بالدعاء إليه والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وعلومهم ونفاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة أن الله يقبل من الجميع ويغفر الجميع ويصلح شأن الجميع في الدين والدنيا والآخرة أن الله يجعل أولادنا أولادا صالحين هادئين عاقلين نافعين لدينهم ولدنياهم ولآخرتهم وأن الله يشفي مرضانا ومرضى إخواننا في مرضه اللهم رب الناس بالبأساء اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك لا يغادر سقما برحمتك يا أرحم الراحمين على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى درجة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله تعالى له الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا آمين الله رب العالمين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الهدى والنور والرسوخ وصلاح الجسد والروح وتوبة النصوح. Masih bicara mengenai yang membatalkan sembahyang. Iya. Membatalkan sembahyang dan membatalkan wudu. Membatalkan sembahyang, membatalkan sholat ya. Sekarang masuk pada yang ke-8 gitu. Ya. Kemarin itu kan yang membatalkan sholat itu ada 12. Sekarang masuk kepada pembahasan yang ke-8, halaman 45, baris keempat dari bawah ujung banget. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh al-Mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin radhiyallahu ankum. 8. Berubah niat. Ya seperti itu seperti baca dulu yuk bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ke-8. Yuk 1, 2, 3. Ke-8 berubah niat, yaitu seperti itikanya akan memutuskan sembahyang, kemudian ditetapkan niat maka batal
sembilan surat bergelak-gelak atau menangis atau meniup-niup ya atau mengerang atau berdehem melainkan di dalam menghadap tahiyat akhir apabila menegakkan daripada membaca keduanya sama ada dengan sebab balagom atau lainnya ke-10 ya. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Kedelapan berubah niat, yaitu seperti dikitanya akan memutuskan sembahyang, kemudian ditetapkan niat, maka batalah sembahyangnya itu. Kalau sholat kan kita udah cukup. Salli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilan qiblat ada nilai kala Allah. niat ya. Nah, aku niat sholat zuhur segitu cukup. Yang ada di dalam hati cukup. Jadi istilahnya namanya muqaranah qurfiyah, qasad, ta'adud, takyin. Qasad itu usolli, niat sholat ya. Kemudian ta'adudnya bilang fardunya, takyinnya zuhurnya. Jadi 3 aja cukup, nggak usah pakai 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah Taala, kepanjangan. Ini waktu di dalam hati. Tadi kan kita kalau fokuskan nih, usolli fardhu ada rakaatin mustaqbilal kiblat ada lillahi Taala Allah. Nah di dalam hatinya, kalau mau lebih nggak apa-apa, ya. Tapi kalau udah saya niat sholat fardu zuhur udah segitu udah cukup, sudah itu udah memenuhi rukun, itu namanya rukun niat. Nah udah deh nih sholat nih, sholat ibu-ibu di tengah jalan sholat, misalnya hujan lagi nggak tidur, mana udah ada kering, jangan banget belum udah nih batalin jangan. Kalau kita udah ngomong kayak gitu, arti kita batalin yang batal. Walaupun kita udah enggak batal, maksudnya diterusin juga begitu mah. Karena apa? Karena kita udah ragu-ragu, batal jangan. Udah harus batal. Makanya ketika kita udah niat, jangan punya cita-cita apa-apa. Fokus udah buat sholat dari awal hingga akhir. Jadi udah pokoknya makanya giliran kita mau sholat, misalnya nih kita nggak kuat sama gerah, kipas anginnya, AC-nya dinyalain dulu. Ya misalnya kita mau kenanya kenapa? Karena nggak apa-apa, cuma doang ya, mencong. Jadi pokoknya nggak mau sholat jangan sambil sholat sambil masak air. Ya Allah salah air udah matang ya. Jangan kecil aja nih ukurannya, kira-kira nih kita selesai sholat baru matang gitu. Ya jadi jangan kita mengadakan kegiatan di mana nanti kegiatan selain sholat, di mana nanti kita khawatir karena sholat kita memikirkan itu kerjaan. Akhirnya apa? Akhirnya kita bimbang. Sholat batal, maka batal. Kalau puasa ini beda sholat sama puasa. Kalau puasa ini, ya Allah, puasa jangan ya. Puasa jangan ya. Kira-kira batal enggak? Enggak. Sebelum sesuatu masuk ke dalam mulut kita, bukan mulut, tenggorokan kita, misalnya udah masuk nih, tahu nih ke dalam ini, saya banget ya, keluarin aja lepein, batal enggak?
Bata. Iya. Iya. Tapi garam-garamnya udah kerasa. Wah, pakai tisu. Mau sholat sunat, mau sholat wajib. Iya. Iya pakai. Iya, sama perempuan. Iya Urusan tuh, tapi jasnya, gamisnya, bapak maafin jubahnya. Apa? Bukan bapak saya, suami saya. Iya. Diurusin dari saya sendiri. Terus saya nggak ngurusin. Kalau anak saya udah siap ini deh, udah mau ngaji udah. Ya itu niat, jangan sampai bimbang di tengah jalan. Kemudian itu bakal sebayangnya. 9, suka tergelak-gelak. Ibu senyum boleh, tawa boleh, tapi kalau sampai nah, gitu. Gerak-gerak gitu. Ya, mulut sampai terbuka. Nah itu yang membatalkan. Tapi sebatas senyum, gitu tuh. Kalau di badan nggak bergerak. Cekikikan. Ada kemarin, bukan kemarin tahun duluan, tapi ceritanya tahun kemarin tuh. Jadi kasusnya kasus tahun duluan. Dia pakai mukena. Ini blower ya namanya ya kalau yang oh yang pakai ini ya begitu. Ya Allah, ini yang di belakang nih, yang di belakang pada ketawa. Cuma ada lagi elah. Panggilan. Baca sholawat ya, bentar supaya jangan kosong. Salatullah salamullah ala qala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Assalam bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli jahilillah bi ahlil badri ya Allah. Biasa selente ya. Benar, tadi ketawa ya. Nangis juga sampai sesemukan, gerak badan gitu ya. Kalau nangis bercucur air mata masih nggak bergerak. Jangan suka nangis nggak? Nangisin apa? Kira-kira nangisin dosa bukan? Ada ya? Nangis kan itu artinya nangis dosa. Si Fasha udah disiapin. Ini belum makanya. Ya di sana. Pulang dulu. Mama Dina nggak ada. Udah ada siap. Nanti balik lagi. Nanti balik lagi ya. Ella, Aku udah digantung udah siap. Ella, di rumah kan sini. Oh iya, emang jaga yang sedikit ya. Bang gantian lagi ya.
Tapi waktu Bilal ya. Mana dia? Ketujuh. Ke-8. Oh, tadi lagi mami nangis. Iya, nangis. Ya. Berantem. Nangis deh. Nah, jadi bukan karena nangis karena dosa ya. Kalau Nabi tuh kalau para sahabat, para tabiin dalam sholat nangis. Dalam sholat nangis tapi nangisnya ingat sama dosa. Kalau kita ingat apa? Berantemnya ya Allah. Pahala nggak kalau gitu? Ada ya. Enggak. Jadi tangisan orang mukmin itu bikin ngademin neraka. Jadi kayak neraka tuh disiram sama air mata. Nanti tuh ahli neraka dari kalangan orang mukmin, orang Islam. Ya Allah, ini kok rasanya beda amat, ada rasa-rasa adem gitu. Jadi nanti di neraka itu kaum muslimin itu ada nanti rasain adem. Kapan ngerasain ademnya? Ketika ada siraman daripada kaum mukminin yang dulunya dia nangis karena ingat dosa, nangis karena ingat sama Allah. Jadi kalau bisa sekali-sekali jangan nangisnya cuma buat anak nggak punya duit di pesantren, jangan cuma gitu doang. Ingat sama dosa, ingat sama Allah, ya cinta kita sama Rasul. Itu dia. Karena kalau baca sholawat suka pengen nangis gitu. Bagus itu iya. Bahwa tapi kita kadang-kadang baca sholawat nangis kenapa? Karena mendengar suara enak. Ya beda lah. Jadi bukan karena sholawatnya, tapi karena ngedengar senandung lagu yang enak ini. Jadi enaknya itu yang kita buat nangis. Makan sebetulnya nggak apa-apa. Makanya kan Nabi itu milih Bilal bin Rabah buat azan. Kenapa? Bukan karena dia bangsawan, bukan karena dia orang kaya. Dia bukan bangsawan, ya dia muda, bukan orang cakep, hitam legam, ya. Tapi dari apa yang dilihat dari suara yang enak. Jadi bukan kita kagak boleh yang kagak enak suaranya azan. Emang nggak enak didengarnya. Kalau orang yang nggak enak suaranya azan, akhirnya apa kita pegel ngedenger dia azan, ya kan? Tapi yang enak suaranya agak ada di rumah kali itu ya, yang suaranya enak. Jadi yang suaranya enak pada kata ke masjid, akhirnya suara yang nggak enak yang lagi ke masjid ya terpaksa nih kita dengerin orang yang suaranya agak enak. Nggak tahu tuh nanti di akhirat yang ada suaranya enak tuh yang pada kagak mau ke masjid dituntut kayak gimana ya? Iya kan, orang diharapkan yang nanti jadi imam, yang nanti jadi bilal, azin, mereka itu adalah orang yang fasih bacaannya, kemudian yang soleh pula. Ya, ini yang ada yang suaranya kayak gitu. Sekarang ini misalnya sholat nih. Dia yang paling fasih, padahal menurut kita nggak fasih, sah nggak? Sah. Jadi yang penting dia yang paling fasih, walaupun nggak fasih. Walaupun dia nggak fasih, kayak kita nih, kan sekarang bisa jadi tapi sama perempuan pintaran perempuan. Kenapa? Karena dia kalau perempuan ngaji, orang laki kagak mau ngaji. Kemarin ibu cerita, kalau orang laki jarang baca madrasah, maksudnya nyorok gitu ya, nyorok baca gitu, baca store. Kalau orang laki enggak, kalau orang perempuan banyak enggak? Banyak, walaupun enggak banyak tapi tetap banyak. Kenapa? Orang laki gengsinya tinggi. Kan dadanya kan suaminya udah ngaji di sini, ya kan? Saudari Haya nanya, Abi kalau ngaji malam minggu caranya gimana? Ya giping aja gitu ya. Terus gue mau kalau
saya mah suruh baca, suruh ngertiin gitu ya, masing-masing baca, masing-masing ngertiin. Ibu mah tinggal dengerin aja gitu. Terus enak banget kalau bapak-bapak mah, iya, karena beda. Kalau laki-laki bisa kabur. Kenapa nggak mau ketahuan, nggak bisanya. Kalau orang perempuan, ya, walaupun ibaratnya ada yang nggak mau ya ngaji, ibaratnya sama ngaji banyakan mana yang datang. Kenapa? Tapi nggak ada beban. Ya kalau kayak begini beban. Barang-barang. Hanya laki-lakinya belum benar itu. Ituannya tuh, bukan imahnya. Fatihahnya, kenapa? Karena emang itu cuma dengar doang, doanya ya, maksudnya diperhatikan ketika kita dengar, ikutin, jangan cuma dengerin. Ya, jadi kalau bahasa itu harus diikuti, harus diucapkan, jangan didengerin. Kalau didengerin nggak bisa. Kenapa? Nggak bisa ibu-ibu dari tahun ngajinya, tapi nggak dapat karena itu cuma didengerin doang. Diikutinnya dalam hati. Makanya baca Fatihah dalam sholat boleh nggak dalam hati? Nggak boleh. Harus diucapkan. Di situ nanti kefasihan kita ditaruhkan di hadapan Allah. Ya. Menangis, tadi menangis ya. Atau meniup-niup mana ya? Ada nggak sih yang lagi oh gitu, iya. Jadi saya sengaja ini sengaja nih ya. Kalau ada yang misalnya jangan paru-paru, kan dia kan emang nafasnya lah setelah nikah bilang penyakitnya. Jadi dia punya asma ya. Asma itu tapi suka kadang-kadang kagak nyampe. Nggak nyampe gitu. Kan akhirnya dalam sholat kayak begitu, nggak apa-apa karena memang ada penyakit, ada uzur gitu ya. Tapi kalau sengaja-ngaja, Bukan habis lari kan habis sholat ya. iya ya. Lari. Mana dia? Niup-niup. Atau mengerang apa? Mengerang. Orang sakit ya, kan orang sakit kan ya. Gitu.